Silakan, cukup. Oke, silakan sharing dulu. Ada yang mau di-sharingkan? Ada atau tidak? Masih merasa haru. Rasa apa Mbak Tuca rasanya? Rasanya ya kayak kalau kita dapat sesuatu gitu, bahagia benar gitu ya, haru ya, bahagia. banyak hal lah yang campur baur gitu. Kayak apa sih ya, aduh haru banget gitu. Iya. Sudah bersyukur Ya, juga alhamdulillah. dengan keberadaan orang tua? Iya, alhamdulillah. Ya, setidaknya ya ada ya. Ada, Oke. alhamdulillah. Oke, sip. Makasih, Terima Kang. kasih Mbak Tuca ya. Mbak Yuni? Kang? Iya. Siapa nih? Kang Freddy? Iya, saya istrinya, Kang. Oh iya. Teh Diah ya? Anissa. Danisa. Emang udah tukar ya? Kenapa? Emang udah tukar ya? Enggak, barengan kok. Dengerinnya bareng. Oh, kirain bercanda. Ya, gimana Teh Anissa? Iya, Kang. Jadi saya tuh kan kalau mengimplementasikan rasa syukur tuh alhamdulillah udah lumayan lama. Terus selama ini saya rasain, saya tuh jujur malu buat meminta gitu ya. Sama semesta, sama apa tuh malu. Jadi sedikasihnya aja gitu, saya bahagia gitu. Iya. Iya, dan ya kayak udah dikasih semua sih, Kang. Alhamdulillah sih. Sering-sering ya, Kang, sesi kayak gini, happy deh. Iya ya, doain ya. Ya, Kang. Ya, kita terus ya di Kamis sama Minggu. Nuhun ya, Kang. Sami-sami. Ya, jadi ya itu sudah diaplikasikan. Jadi suka malu malahan minta-minta itu ya sama Tuhan gitu ya. Oke, jadi nggak selalu tidak bagus. Ya ini juga ada yang mungkin dengan minta itu adalah dengan ada orang yang dengan minta itu sama Tuhan akhirnya ada perasaan keterhubungan ya dengan Tuhan. Tapi kalaupun Anda minta sama Tuhan, jangan maksa, itu aja pesan saya ya. Jangan maksa, jangan ngatur-ngatur gitu kan. Seolah-olah kok nggak dikasih-kasih aja sih, halo aku tuh kurang apa sih gitu kan jadinya. Ya, kalaupun minta, ya lo saya mau ini mau itu gitu kan. Diakhiri dengan tapi kalau nggak juga nggak apa-apa Allah gitu misalnya gitu ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa ya Tuhan, terserah Engkau aja gitu kan. Yang penting mah aku cinta deh sama kamu, misalnya gitu ya. Gitu. Jadi gitu ya, kalaupun mau minta pun gitu kan. Jadi ya ada yang udah kenapa juga udah malu minta karena udah semuanya dikasih keberadaannya ya, ini aja banyak yang tidak disyukuri ya. Hal-hal kecil saja banyak yang mungkin Anda tidak mensyukurinya. Gitu kan. Keberadaan barang-barang Anda tuh di ini pernah nggak berkomunikasi di kamar Anda deh misalnya gitu kan. Nih yang Anda sekarang pakai nih earphone, Anda pernah nggak berterima kasih setelah sesi? Kalau setelah sesi saya berterima kasih, makasih ya semuanya gitu. Ya, laptop semuanya, mic gitu. Saya
makasih ya gitu kan. Ada keterhubungan, ada koneksi dengan semua barang. Ada nggak sekarang koneksi itu? Dengan lemari, dengan ini nih gordeng, dengan semuanya ya, dengan AC gitu kan, sehingga saya bisa nyaman misalnya dan lain sebagainya. Itu ada koneksi nggak gitu? Nah itu ketika Anda sudah seperti itu, ya hati Anda tuh selalu full, ya penuh gitu. Jadi ya santai aja lah gitu kan. Kalau Anda disalib sama orang yang mungkin nggak taat aturan di lalu lintas, ya setidaknya nggak nabrak. Kalaupun nabrak ya setidaknya tidak tidak celaka. Ya kalaupun memang akhirnya ada kecelakaan, ya setidaknya saya masih hidup. Ya, jadi silakan terampil untuk pada zona bersyukur itu. Tadi ada yang raise hand ya, Mbak Farida kalau nggak salah. Iya, Mbak Farida, ya. Silakan ya. Silakan. Oh, maaf kepijit. Pijit nggak apa-apa teh, saya mau nanya aja. Oh, oke. Ya. Silakan Mbak. Kang Dani. Iya, gimana Mbak Farida? Mau nanya. Kan ya, kalau saya masih bingung yang saya berterima kasih kepada tubuh itu. Saya yang di sini maksudnya saya yang keseluruhan jiwa tubuh dan pikiran gitu, atau disangkutkan dengan sang sadar itu bagaimana? Iya, yang berterima kasih itu kalaupun ego juga bisa. Ego berterima kasih sama tubuh misalnya gitu kan. Kan ada nih cangkang, ada jiwa kan. Yeah. Kalau masih di level jiwa ya gitu kan. Jiwanya berterima kasih sama tubuh ini. Jadi bukan sang sadar itu ya. Beda lagi gitu. Ya gimana makomnya. Kalau makomnya yang berterima kasih itu sang sadar, ya oke gitu kan. Tapi kalau masih ego atau si jiwa yang bersyukur, oke aja gitu kan. Yeah. Setidaknya si jiwanya kan akhirnya tahu berterima kasih. Selama ini kan kita masih ngomong di jiwa deh ya dulu ya. Yeah. Setidaknya jiwa ini juga kan suka liar pikiran ya. Kan di jiwa tuh ada pikiran dan perasaan. Yeah. Ya wadahnya tuh namanya jiwa, wadahnya itu ya. Yeah. Nah pikiran tuh kan suka liar. Ya kemana-mana, ya berhalusinasi, berilusi, pengen ini, pengen itu gitu kan. Kayaknya kalau punya ini kayaknya bahagia banget ya kayaknya gitu kan. Mengandai-andai itu, berilusi ya. Nah, setidaknya kan ketika pun yang barusan itu adalah jiwa yang berterima kasih sama tubuh gitu kan sebagai hardware-nya kan, kalau jiwa tuh software-nya ya gitu ya. Karena keberadaan hardware-nya tuh kan software-nya bisa jalan gitu ya. Bisa hidup gitu. Nah, itu oke. Ya. Oke. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Kang Dani? Iya, Mbak Retno. Iya. Yang saya mau afirmasi mungkin tentang setiap kali mendengar suara Kang Dani, dan kok diarahkan, saya nggak tahu, saya berasumsi seperti diarahkan dan antara iya dan tidak. Kemudian selalu rasa syukur itu saya bukan diterjemahkan, tapi diwujudkan dalam bentuk air mata saya keluar. Semuanya itu memang lebih enak. Cuman saya tidak tahu apakah itu rasa syukur saya diwujudkan itu atau ada hubungannya dengan nada suaranya Kang Dani. Iya, serak-serak basah gitu ya, Mbak. Nah, satu lagi pengalaman saya, dulu kalau saya atau menyelenggarakan sekolah, itu pernah saya berterima kasih kepada printer. Tadi kan ada cerita tentang terima kasihlah kepada Korden, karena sempat printer saya itu mati. Iya. Gara-gara
kertas yang harus dicetak itu terlalu banyak. Kemudian saya minta maaf, saya berhenti dulu, saya kasih jeda, jalan lagi. Nah itu kadang saya melihat, saya balik lagi, flashback, terus saya ingat hari ini juga, kok kayaknya ada korelasi yang sangat kuat. Itu Kang, makasih. Iya. Coba Kalina, printernya ada matanya nggak? Ini printer SD Kang, yang lama banget. Iya. Ya, gini ya, ini nggak tahu teman-teman apakah sudah menyadari nggak bahwa tidak ada yang namanya benda mati, ya semuanya adalah hidup, ya. Jadi yang namanya ini gitu, ini hidup ini ya. Jadi ini ada molekular dan atom-atom secara kuantum ini bergerak, ya, dan bertasbih. Bertasbih itu artinya apa? Manut, ya. Manut sesuai dengan aturannya, itu tasbihnya benda-benda ini tuh. Coba kalau nggak manut, tidak bertasbih ya, atau tidak manut nih sama aturannya, maunya sendiri nggak akan jadi mos ini. Saya nggak mau jadi ini gitu, yang lain gitu kan. Kalau bahasa Sunda mahiwal gitu ya. Jadi maunya sendiri misalnya gitu ya. Jadi mereka tuh caranya bertasbihnya tuh seperti itu ya, manut maksudnya, tunduk ya. Nah, jadi ini bisa dikomunikasikan, apalagi yang namanya tanaman gitu kan. Oh iya, mumpung saya ingat juga bangunan itu juga Anda komunikasikan ya, fondasinya, tanahnya, tembok-temboknya, Anda niatkan ya. Setiap harinya ya, ketika melek bangun pagi atau sebelum tidur, Anda mendoakan rumah ini atau rumah Anda ya. Ketika Anda tidur, ya Tuhan, kuatkanlah rumah ini sebagai naungan aku gitu ya, dengan izin-Mu sebagai pelindung aku dan lain sebagainya. Karena kan bisa aja kan tiba-tiba terjadi gempa dan lain sebagainya, ya itu Anda tetap terlindungi di situ. Itu mereka akan menangkap komunikasi kita, ya gitu. Terus yang kedua tuh apa ya, Mbak Retno? Yang pertama sebetulnya, jadi ada nada suaranya Kang Dhani yang membuat saya kayaknya sangat-sangat nunduk, kalau secara fisik tuh rukuk banget gitu loh. Jadi sehingga saya juga merasakan hal itu, apakah ada korelasi vibrasi suara Kang Dhani terhadap saya pribadi, gitu kan? Oke. Jadi ya nggak tahu ya, kalau suara saya biasa aja sih ya. Kalau diperhatikan juga saya mah cadel ya, nggak jelas. Ya begini aja ya. Mungkin kalau saya sih komunikasi itu lebih di vibrasinya ya, di rasanya. Dan ketika saya melihat rasa syukur, saya melihat vibrasi syukur itu dan merasakannya. Ketika saya menyaksikan Tuhan di dalam diri, ya saya juga menyaksikannya. Jadi mungkin itu pengalaman itu yang di-share gitu kan ke teman-teman. Ya, dan ada teman-teman yang benar-benar terbuka hatinya gitu kan, sehingga akhirnya mungkin sama gitu ya, bahwa ada teman-teman yang kangen dengan rasa-rasa, ini kan rasa-rasa sejati ya, yang selama ini ditinggalkan oleh ego kita, kejauhan gitu kan, dengan tadi ya, mencari kesenang-senangan, kebahagiaan yang dengan syarat gitu kan, kejauhan gitu kan, mainnya gitu ya, jarambah gitu ya, langsung nama. Nah itu balik lagi gitu ya, bahwa kita tuh punya memori sebenarnya, memori bersaksi dan bertemu dengan Tuhan itu ada sebetulnya. Kan kita pernah ya, sebelum diturunkan tuh ada kesepakatan ya di alam ruh itu dengan Tuhannya itu. Belum lagi dengan rasa-rasa sejati. Jadi ada hal-hal yang memang dirindukan gitu. Nah, di sini sih beda-beda. Apakah ketika mendengarkan atau ikut meditasi tadi misalnya atau tafakur itu benar-benar
melepaskan semuanya egonya dan membuka hatinya dan mengikutinya. Atau ada juga yang mungkin sambil melihat saya gitu kan gitu, ini ngapain sih, gitu bisa aja kan gitu ya. Ada juga yang merem tapi menganalisa gitu kan, menganalisa terus gini kata-katanya malah menganalisa gitu ya. Macam-macam ya. Jadi jatahnya atau penerimanya masing-masing beda gitu. Gitu Mbak Retno. Oke, nuhun Kang. Ya, sami-sami. Oke, ada yang lain? Kang. Ya, silakan. Kak Kang. Arini ya? Ya. Gimana Kak Arini? Tadi saya masalah konektivitas lalu energi ya. Saya yakin itu memang benar-benar ada ya. Ada. Ya selain belajar gitu kan, kalau dirasa memang ada. Dan pengalaman saya juga selama ini ternyata yang sepertinya benda mati itu ternyata juga memahami kita gitu kan. Yes. Kita nggak bicara bukan tanaman ya, karena tanaman kan makhluk hidup. Saya ada pengalaman juga yang kayak bicara sama tembok lah, apalah, termasuk pengalaman yang terjadi itu saya sama mobil. Kalau kita ibu-ibu kan perempuan butuh mobil tapi nggak ngerti ngerawat ya. Yang make gitu. Apalagi kalau bawa anak-anak tuh masih kecil rasanya tuh kayak deg-degan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan feeling kita suka bicara ya bahwa kayaknya kok kita ngerasa gimana tapi kita butuh jalan gitu dengan mobil tersebut gitu kan. Nah, itu udah habit saya juga sih, ngajak ngobrol mobil, minta izin, terus lancar dan sebagainya gitu. Itu kejadian sih beberapa kali. Bahkan pernah berapa lama itu mobil Matic kan tahu sendiri ya, Matic kalau udah rusak Maticnya itu biar kena jeglongan sedikit kan nggak bisa jalan ya. Iya. Harus didorong gitu. Nah itu benar-benar kejadian kan. Jadi waktu itu pas kita udah menyadari dana kurang buat ganti setirnya itu yang berkaitan dengan Matic, kita melepaskan. Nah, hari terakhir itu tugas saya itu kan nganterin mobil ke bengkel si pembeli. Saya ajak ngomong segala macem, terus udah aja sampailah ke kantornya si orang itu. Itu aja mundur aja harus didorong gitu kan. Tapi kalau udah jalan ya aman. Nah, besoknya dapat kabar nih dari si pembeli, dia rada-rada kesel juga kali ya. Kok ini nggak bisa, benar-benar nggak bisa jalan. Padahal saya jalan waktu itu dari Tebet sampai Pondok Indah, walaupun perlu didorong sedikit gitu ya, tapi perjalanan lancar gitu kan. Nah besoknya tuh orang itu sampai butuh mobil derek ke bengkelnya yang di Sunter. Saya antara rasa berdosa gitu karena kok jadi kayak ngibulin gitu ya, tapi nggak ngibulin dong, memang jalan gitu kan. Itu benar-benar pet mati benar-benar. Allahu Akbar. Makanya saya bilang memang nggak ada yang, semua serba energi ya, termasuk pikiran kita, vibrasi, dan betul bahwa kita harus menjaga pikiran dan perasaan itu memang betul-betul benar gitu. Terima kasih loh sharingannya. Iya, sama-sama. Tapi kalau boleh koreksi, kalau jual beli seperti itu lebih baik jujur. Oh, dia udah tahu karena maksudnya tahu itu mogok gitu. Jadi kita udah bilang bahwa ini masalah di power steering dan kita tidak punya dana untuk ganti waktu itu aja. Di Matic-nya juga. 20 tahun lalu aja itu udah 11 juta bayangin. Oh, dijual murah berarti ya. Pokoknya intinya negosiasi, harga udah cocok. Soalnya mobilnya tuh cantik, warnanya cantik, nomornya bagus, gitu loh, 777 gitu kan. Dan ada tai lalatnya nggak? Terus turquoise-nya tuh turquoise cantik gitu. Jadi memang katanya tuh mobil, apa istilahnya, impor apa istilahnya apa itu. Pokoknya yang special edition lah gitu. Tapi ternyata bolong juga dompet. Dan dia ya udah jatahnya dia ya. Makanya kita nggak bohong sih, kita bilang bahwa ada masalah di Matic gitu. Tapi perjalanan itu ya gitu, kita kasih lihat untuk misalnya mundur terus kejeglong sedikit aja kan, namanya aspal ada jeglongannya kan. Iya.
itu perlu didorong. Dia udah lihat itu. Oke. Makanya itu emang bener-bener ya, walaupun seperti benda mati, tapi ternyata ada energinya. Ada ya. Dulu sering banget saya ngobrol dengan benda-benda dengan jadi oke, gini ya teman-teman mungkin dalam menghasilkan, kalau ini kan kalau yang paling paling banyak disukai itu kan uang ya. Jadi kita tuh bisa meminta ya, meminta kontribusi atau minta tolong lah berkontribusi, misalnya wahai rumah ini, wahai laptop gitu kan, kamu boleh ya berkontribusi untuk mendatangkan uang misalnya, mobil gitu, bukan hanya sekedar niatnya buat hanya mengantarkan antara dari rumah ke tempat tujuan, itu bisa kita komunikasikan ya, yuk kita datangkan rezeki lebih banyak misalnya gitu kan, misalnya ngomong sama mobil, sama apa gitu ya. Sama mandi aja gitu. Jadi ketika mandi tuh wah gitu kan, ini buat menarik rezeki yang lain, wah gitu. Bukan hanya buat sehat doang gitu ya, atau buat bersih-bersih aja. Nah itulah luar biasanya manusia.